Halo para pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara kita Beyond Success. Kali ini saya akan berbicara mengenai destiny atau bagaimana saudara dan saya bisa menari bersama dengan destiny. Karena ini satu sangat penting sekali topik destiny ini, karena banyak orang percaya atau orang Kristen tidak menyadari bagaimana pentingnya berjalan di dalam destiny Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Anda sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya dimanapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, Anda harus tahu apa yang menjadi destiny Anda dalam hidup saudara, supaya saudara Anda menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, saya perlu memberikan penjelasan atau definisi mengenai destiny menurut pandangan saya. Destiny adalah sebuah tujuan atau sebuah tugas yang utama yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang percaya. Saya ulangi, bahwa destiny adalah sebuah tujuan atau tugas utama yang Tuhan berikan kepada orang percaya yang harus dicapainya, yang mana kita harus mencapainya. Dan dengan demikian itu juga merupakan panggilan kita atau keberadaan kita di masa yang akan datang. Dan dengan demikian Tuhan minta kita untuk mengerjakan hidup kita ini, menjalani, menuju kepada apa yang menjadi keberadaan kita nanti, apa yang menjadi tugas kita nanti, dan apa yang menjadi tujuan kita nanti yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Pernahkah Anda mendengar bagaimana Tuhan berkata kepada Yosua supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, menjalani destiny sebagaimana tugas dan tujuan Tuhan yang utama dalam dirinya untuk dicapainya, sehingga keberadaannya nanti dia bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Karena itu saudara, setiap orang percaya harus memiliki destiny. Dan saya juga percaya Anda ada destiny-nya. Katakan amin. Hanya saja destiny kita dan masing-masing bisa berbeda sesuai dengan cahaya dan terangnya. Bisa berbeda. Kalau kita tahu, kita jalani dengan baik, terang itu akan kelihatan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 41, firman Tuhan dengan jelas menjelaskan bagaimana terangnya matahari tidak sama dengan terangnya bulan. Kemuliaan matahari tidak sama dengan bulan. Kemuliaan bintang-bintang berbeda satu sama lain. Berarti saudara, cahaya terang destiny yang ada dalam diri kita masing-masing bisa berbeda. Sejelas apa tergantung bagaimana kita menjalaninya dalam hidup ini. Saya ingatkan sama saudara, musuh kita, setan, seringkali menghalang-halangi rencana yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita. Destiny yang ada pada kita. Supaya kelihatannya destiny itu menjadi sulit untuk dilakukan, tersembunyi, kita tidak tahu, lalu kayaknya mungkin untuk bisa kita raih. Saudara yang dikasih Tuhan, musuh kita setan ini tahu kalau kita mencapai destiny, maka apa yang terjadi? Kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan itu sebabnya dia akan coba dengan berbagai upaya untuk membuat saudara tidak melihat destiny itu, sehingga terkesan tersembunyi. Nggak tahu, kayaknya kalaupun Anda dapat destiny-nya, kayaknya aduh nggak mungkin. Nah, setan akan berupaya seperti itu. Dia akan taruh masalah dalam hidupmu, sehingga ketika masalah ada dalam hidup kita, kita jadi tawar hati. Ketika kita tawar hati, maka kita berhenti untuk mengejar destiny Tuhan. Kadang-kadang saudara, kalau Anda lihat hidup para hamba Tuhan di dalam cerita Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab, setan berupaya untuk menghentikan langkah-langkahnya di dalam perjalanannya menuju destiny Tuhan. Melalui masalah, sehingga dengan demikian lewat masalah diharapkan dia bisa menjadi tawar hati. Saya berharap Anda tidak menjadi tawar hati karena masalah yang Anda sedang hadapi. Apalagi yang setan bisa taruh dalam hidup saudara. Dia bisa membuat hidup kita mengalami konflik. Konflik-konflik rumah tangga, konflik dalam persahabatan, konflik dalam pelayanan yang kelihatannya tidak akan ada henti-hentinya. Dan setelah konflik ini membuat kita jadi lelah. Dan ketika kita sudah lelah, capek, rasanya udah dah saya mau berhenti sajalah, saya tidak mau melanjutkan perjalanan ini. Saudara, hati-hati. Setan licik, dia tahu caranya bagaimana untuk menghentikan langkah saudara dalam perjalananmu kepada Tuhan. Yang berikutnya lagi, apa yang dia bisa taruh dalam hidup saudara? Sedemikian rupa sehingga saudara akhirnya berhenti, yaitu keindahan dunia. Tahukah saudara, keindahan dunia ini membuat kita akhirnya mencari dunia lebih daripada Tuhan. Pikiran kita jadi tumpul, roh kita jadi tumpul. Segala sesuatu yang indah dari dunia ini membuat kita tenggelam di dalamnya. Dan tanpa disadari, kita berhenti di situ. Yang berikutnya adalah ambisi kita dalam merebut karir, dalam mencapai sukses. Ingat, program ini adalah apa? Beyond Success. Dan tanpa disadari, ketika Anda dan saya dalam mengejar ambisi menuju sukses kita saja, kita bisa keluar dari destiny. Sebab ingat, saya katakan, kita bisa sukses tapi kita keluar dari destiny. Karena destiny Tuhan belum tentu seperti yang kita mau.
Kita bisa sukses tanpa kita sadari kita tidak mengerjakan tugas Tuhan. Saya kira saya sudah sampaikan dalam episode-episode sebelumnya bagaimana menyelesaikan tugas Tuhan lebih penting daripada sekedar sukses. Nah, ada lagi yang setan bisa taruh di dalam hidup kita untuk menghentikan perjalanan kita menuju destiny. Yaitu apa? Masa lalu. Segala hal yang ada di dalam pemikiran kita, apakah itu trauma, ketakutan, kegagalan, gagal dalam pernikahan, gagal dalam keluarga, gagal dalam pekerjaan, kekecewaan, itu bisa menahan kita untuk tidak melanjutkan perjalanan. Saudara tahukah di dalam cerita Alkitab, dalam Kejadian, saudara, bagaimana seorang bernama Tera, saudara, Tera mempunyai 3 anak. Salah satu anaknya adalah bernama Haran. Nah, saudara, ketika dia berjalan, Tuhan menyuruh dia pergi dari Ur Kasdim menuju negeri Kanaan, menuju ke tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi dalam dia perjalanan, saudara? Sebelum dia berjalan, anaknya sudah mati dulu nih si Haran ini. Harannya ini mati di mana? Di Ur Kasdim. Nah, ketika kesedihan ini ada, saudara, masih menghantui dalam hidupnya tanpa dia sadari, saat dia mencapai ke sebuah kota itu bernama Haran. Yang luar biasa, nama kota itu Haran, mengingatkan nama sama dengan anaknya. Nah, apa yang terjadi? Membuat dia tidak melanjutkan perjalanannya. Padahal dia harusnya menuju negeri Kanaan. Dia berhenti di Haran sampai dia mati di Haran, saudara. Nah, yang melanjutkan perjalanannya adalah Abraham. Itulah sebabnya mengapa, saudara, hati-hati dengan masa lalu saudara. Karena itu bisa membuat Anda begitu jelas tentang masa lalu sejelas gambar televisi yang Anda lihat. Dan ini yang bisa menghentikan saudara. Apalagi yang bisa menghentikan kita? Setan mencoba menaruh masalah-masalah di dalam rumah tangga, pelayanan yang tidak stabil, yang terus ada goncangan, pelayanan ke rumah tangga, yang terus ada konflik. Nah, ini yang membuat kita jadi stres. Dan pada akhirnya, saudara, ketika kita mengalami stres, kita tidak lagi akan berani mau melangkah dan berhenti di situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Anda teringat ada sebuah cerita bagaimana 12 pengintai diminta oleh Musa untuk memberikan laporannya tentang negeri Kanaan. Mereka datang melihat di dalam 2 laporan yang berbeda. Yaitu apa? Yang 10 orang berkata jangan masuk ke negeri Kanaan karena orangnya besar-besar, raksasa besar. Tapi yang satu lagi, yang itu Joshua dan Kaleb, berdua berkata jangan. Kita harus percaya kepada destiny yang Tuhan berikan. Itu sebabnya, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang destiny itu bisa berhenti, tidak bisa kita capai. Tujuan Tuhan tidak tercapai dalam hidup kita. Tugas Tuhan tidak tercapai dalam diri kita. Keberadaan kita yang seharusnya tidak menjadi kenyataan. Oleh karena apa? Realitas yang kita hadapi. Itu sebabnya, saudara, Anda harus belajar. Tidak hanya melihat kehidupan yang Anda alami, realitas yang Anda alami. Anda harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Ingat baik-baik, saudara, ketika Yusuf, kalau Anda lihat, destiny-nya luar biasa. Apa destiny-nya? Dia ditaruh Tuhan menjadi seorang, keberadaannya nanti akan menyelamatkan bangsa yang besar di masa krisis dan kelaparan. Tuhan punya destiny buat orang ini. Tuhan punya destiny untuk Gideon. Tuhan punya destiny untuk Esther, untuk bisa bisa menghindari di mana pembantaian dari umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, realitas tidak bisa menghentikan langkah saudara. Yusuf tidak berhenti karena realitas yang dia alami, tapi dia hidup karena destiny. Itu sebabnya Anda dan saya harus belajar untuk hidup di dalam destiny-nya Tuhan. Apa yang Anda dan akan alami? Apa yang saudara, para pemirsa, saya akan alami apabila kita berjalan di dalam destiny? Apakah Anda mau tahu? Apakah Anda perlu tahu? Saya yakin kita perlu mengetahui. Saya perlu menjelaskan dulu kepada saudara, supaya saudara di dalam bagian pertama pembahasan saya mengenai menari dalam destiny, karena dalam episode berikutnya saya juga akan menjelaskan lanjutannya. Nah, saudara, di dalam hal ini, apa yang Anda alami dan saya alami? Yang pertama, ketika Anda berjalan dalam destiny Tuhan, kasih karunia Tuhan akan tercurah kepada Anda, sehingga Anda dan saya bisa bertahan di dalam segala situasi. Bukan cuma bertahan, tapi berkemenangan. Lihat Yusuf. Bukankah Yusuf, saudara, di tengah-tengah persoalan hidupnya begitu luar biasa? Dia dijual, dia difitnah, masuk penjara. Kenapa dia bisa tahan? Kenapa dia tetap berkemenangan? Karena ada kasih karunia. Kenapa kasih karunia tercurah? Karena Yusuf berjalan di dalam destiny Tuhan. Saya percaya akan ada keselamatan. Saya percaya akan ada penudungan. Saya percaya akan ada pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ketika Anda di dalam destiny, badai kehidupan tidak akan pernah bisa menerpa Anda. Baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-27, kemudian 28. Anda lihat bagaimana ceritanya, saudara, ketika Paulus berada di dalam sebuah perahu, di mana perahu itu sedang menuju ke Roma, diterpa badai besar. Tapi yang luar biasa, saudara, tidak pernah membuat perahu itu bisa tenggelam dan menghabiskan mereka. Dan membuat Paulus tetap bersinar. Kenapa demikian? Karena ada destiny dalam hidup dia. Saya percaya kalau Anda dan saya punya destiny, Anda tidak akan tenggelam karena badai kehidupan ini. Amin, haleluya. Itu sebabnya kenapa Elia juga tetap berkemenangan. Karena Elia punya destiny. Elia tetap bertahan, Elia tetap berkemenangan. Sama dengan halnya dengan Daud. Daud pergi kemana saja selalu menang.
Luar biasa orang ini, saudara. Nggak pernah kalah, saudara. Kenapa? Karena saya percaya ada destiny Tuhan di dalam hidupnya. Kalau Anda punya destiny Tuhan, Anda bukan hanya bertahan, Anda akan berkemenangan. Katakan amin. Haleluya. Yang berikutnya adalah apa? Sorga terbuka terus di hadapan saudara. Sorga akan terus terbuka, membimbing saudara, mengarahkan saudara, karena kita punya destiny. Karena Tuhan tidak mau kita berjalan dalam destiny yang berbeda. Karena itu sorga akan terbuka. Sorga akan terus bergerak bersama dengan kita. Sorga akan terus mengarahkan kita kepada destiny. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, itu ada di dalam peristiwa Paulus bagaimana sorga mengarahkan dia. Destiny akan membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda dari orang di sekitar kita. Haleluya. Bagaimana saudara Ishak di dalam perjalanannya, bagaimana Abraham dalam perjalanannya, membuat dia berbeda. Tokoh-tokoh di Alkitab berbeda. Kenapa? Mereka punya destiny. Saya percaya sampai hari ini kita orang Kristen yang hidup di dalam masa akhir zaman ini pun akan berjalan di dalam hal-hal yang berbeda. Katakan amin. Saudara, kalau Anda membaca dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 54 ayat 17, firman Tuhan dengan jelas mengatakan demikian. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, maksudnya terhadap kita, tidak akan berhasil. Kenapa? Karena ada destiny. Saya percaya musuh mencoba menggagalkan rencana Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Saudara Ishak waktu kelaparan mau coba pergi menuju ke Mesir, Tuhan intervensi saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau dia keluar dari destiny. Saat dia berjalan di dalam destiny, ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Bukankah Yakub juga seperti itu, mengalami intervensi saudara? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, ketika mereka hidup di dalam destiny Tuhan, sorga terbuka. Walaupun dibuang ke dalam dapur perapian, ada orang yang keempat masuk di dalam dapur perapian. Kenapa saudara? Sehingga api tidak membakar mereka. Karena Tuhan memberi intervensinya, melakukan intervensi, sorga terbuka. Petrus, Paulus dalam penjara, Tuhan mengintervensi. Itu sebabnya jangan takut, jalan dalam destiny Tuhan. Yang ketiga, apa yang Anda akan alami? Anda akan punya keyakinan dan keberanian untuk tetap berjalan di jalur Tuhan. Saudara, kalau Anda berjalan dalam destiny, percayakah saudara, Tuhan akan bangkitkan iman. Tuhan akan bangkitkan keberanian untuk berada di dalam jalur itu walaupun faktanya tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Karena itu saudara, Anda belajar dari Yusuf. Yusuf terus berada di dalam jalur Tuhan, dalam destiny-nya, sekalipun faktanya merosot. Daud dalam hal yang sama juga. Abraham dalam hal yang sama juga. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di dalam destiny Tuhan. Yesaya juga seperti itu saudara. Yohanes Pembaptis apalagi. Anda lihat, dia adalah orang tokoh-tokoh di Alkitab. Anda bisa dapatkan mereka luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus Kristus di perahu yang sedang diterpa badai, dia bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena dia tahu destiny-nya. Dia tidak akan mati tenggelam. Dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang-orang. Dan yang keempat, apa yang Anda akan alami? Anda akan melihat orang-orang yang Anda tidak pernah kenal itu akan dipertemukan dengan Anda. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tepat, saudara. Karena itu cobalah berjalan di dalam destiny Tuhan. Saya percaya orang yang Anda tidak sangka-sangka, para pembangun, Tuhan akan kumpulkan dengan Anda. Yang mensupport Anda juga akan kumpul bersama dengan Anda. Saudara, tahukah saudara destiny-nya bangsa Israel? Ketika Tuhan mulai memulihkan Yerusalem, ketika itu saudara, apa yang terjadi? Karena ada destiny. Segala yang dibutuhkan untuk membangun tembok Yerusalem, Tuhan kumpulkan orang-orangnya. Ezra, Nehemia, Zakaria, Hagai, Tuhan bangkitkan. Haleluya. Saya percaya para pembangun akan ada berkumpul bersama dengan Anda. Percayalah akan ada people movement, orang yang bergerak bersama dengan Anda. Itu yang Anda akan alami, saudara. Saudara, ketika Yonatan juga demikian, saudara, bergerak bersama dengan destiny yang ada di dalam Daud. Apa yang terjadi, saudara? Dia bisa connect. Karena Daud ada destiny, Tuhan ketemukan dengan Yonatan. Saya percaya, saudara, Anda dan saya juga seperti itu. Amin. Karena itu, saudara, belajar bagaimana ketika Daud juga menjadi raja, orang-orang sebagian besar dari suku Benyamin datang kepada dia, digerakkan oleh Tuhan untuk mensupport Daud. Miliki destiny dalam hidup saudara. Orang-orang yang gagah perkasa akan datang kepadamu. Saul waktu jadi raja, orang gagah perkasa datang kepada dia. Demikian waktu Salomo menjadi raja, ada destiny-nya menjadi raja. Tuhan gerakan Nabi Nathan, Imam Zadok, Benaya untuk berkumpul bersama dengan dia. Haleluya. Amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikian saudara, Raja Kores digerakkan oleh Tuhan. Ezra digerakkan oleh Tuhan. Sebagian besar orang Israel digerakkan oleh Tuhan. Untuk apa? Membangun kembali destiny Yerusalem. Itu yang Anda akan alami. Siapkah? Maukah Anda alamin seperti itu? Kalau Anda mau mengalaminya, berjalanlah di dalam destiny Tuhan. Puji Tuhan. Nantikan episode berikutnya. Saya akan lanjutkan
untuk menceritakan soal destiny ini. Menari dalam destiny. Dancing with destiny. Haleluya. Sampai jumpa dalam episode kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.